hanya menggunakan pupuk racikan sendiri yang murah meriah. Jambu air ini tetap berbuah. Ini ya, ini mulai berbunga dan sudah mengeluarkan buahnya. Buktinya di tanaman cabai yang kita pupuk menggunakan racikan sendiri, pertumbuhannya cukup subur dan pada saat ini sudah mengeluarkan bunganya. Ini bunga dan mulai tumbuh buah yang kecil-kecil. Nih buahnya. Sahabat tani, bahan yang kita gunakan buat pembuatan VOC yaitu daun kelor ya. Jadi daun kelor ini kita ambil sebanyak 100 gram. Ini ya, ini daun kelornya. Nanti ini kita encerkan ke dalam 1 liter air ya. Kemudian yang kedua, bahan yang kita gunakan adalah bumbu dapur, yaitu bawang merah. Jadi sahabat tani, ini bumbu dapur yang biasa digunakan buat memasak di rumah ya, bawang merah. Kemudian air buat mengencerkannya itu kita gunakan air kelapa. Ini ya, sebanyak 1 liter. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama yaitu kita siapkan blender. Tetapi sahabat tani, kalau di rumah tidak ada blender, sahabat tani bisa menggunakan tumbuk atau dulet. Jadi bahan dasarnya tadi itu bawang merah sama daun kelor ini bisa ditumbuk, nanti hasilnya sama aja. Oke, jadi langsung saja. Ini daun kelornya ini kita masukkan ya, masukkan ke sini. Ini masih ada sama gagangnya nih. Nah, sebanyak 100 gram ya. Jadi yang perlu sahabat tani perhatikan, ketika kita membuat racikan atau membuat VOC itu adalah takarannya. Jadi bahan yang harus kita siapkan itu berapa banyak? Ini ya, ini sebanyak 100 gram. Kemudian ini bawang merahnya. Bawang merahnya ini sambil sebanyak 10 siung. Ini biar cepat langsung saja kita gabungkan ya. Nah, ini jadi sahabat tani bisa dikupas dulu atau langsung. Nah ini saya langsung, jadi saya kupas, bersihkan kulitnya seperti ini ya. Ini tinggal kita sini, kita cincang kecil-kecil ya supaya mudah larut. Diiris kecil-kecil. Jadi dari kedua bahan ini, daun kelor dan bawang merah ini, daun kelor ini banyak mengandung unsur hara nitrogen. Walau di dalamnya ada unsur hara P dan K ya, tetapi dia itu banyak mengandung unsur hara nitrogen. Jadi bagus diaplikasikan pada tanaman di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, sedangkan bawang merahnya ini, bawang merah ini mengandung auksin, sitokinin, dan giberelin. Jadi dapat merangsang mulai dari perakaran, tunas, dan pembungaan. Ya, jadi kita campurkan ke sini. Oke, setelah ini kita kasih air ya. Nah, ini sebanyak 1 liter air kelapa. Nah, air kelapa ini juga mengandung auksin, jadi bisa kita jadikan zat PT-nya. Ini kita kasih secukupnya. Baru kita tutup ya. Oke, jadi langsung kita blender. Oke, jadi pastikan semua bahan tadi, kedua bahan itu daun kelor dan bawang merah itu sudah benar-benar halus di blender atau kita tumbuk ya. Kemudian bahan ini kita
tuangkan lagi atau kita gabung ke dalam 1 liter air kelapa tadi. Nah, setelah kita campurkan, kita tambahin ini ya. Nah, ini jadi ini saya menggunakan Sasa, tapi kalau tidak ada Sasa, banyak merek lain atau Ajinomoto atau yang lainnya. Yang penting ini penyedap rasa ya. Ini sebanyak 1 sendok. Kita tuangkan sebanyak 1 sendok. Ini ya, sebanyak 1 sendok. Kemudian ini mikrobanya, ini saya gunakan Yakult, tetapi sahabat tani kalau seandainya ada E4 itu juga bagus menggunakan E4. Berhubung saya tidak ada, saya gunakan Yakult dengan dosis 1 botol ini sebanyak 65 ml ya. Jadi 1 botol ini 65 ml. Ini kita tumpahkan. Kemudian molasenya saya menggunakan ini, yaitu ini racikan sendiri yang bahan dasarnya dari gula merah. Tetapi sahabat tani kalau di rumah tidak ada molase, apabila sahabat tani mau membuatnya sendiri, itu ada tutorialnya di video saya. Silahkan teman-teman mencarinya sendiri cara pembuatan molasenya nih ya, atau tetes tebu. Jadi karena Yakultnya kita gunakan 1 botol, ini molasenya kita gunakan 2 botol Yakult ya. Jadi sebanyak kurang lebih 130 ml. Jadi molase ini bisa kita ibaratkan adalah makanannya mikroba yang berada di Yakult ini. Jadi mikroba yang lagi diam itu kita aktifkan dengan kita beri makanan, yaitu molase ini. Kemudian ini kita aduk ya, karena tadi ada penyedap rasa Sasanya tadi itu. Ini kita aduk benar-benar sampai larut. Kita larutkan. Jadi cairan ini sangat bagus digunakan di masa pertumbuhan karena daun kelor banyak mengandung unsur hara nitrogennya. Tetapi kalau seandainya sahabat tani mau menggunakan atau mengaplikasikan pada tanaman di fase generatif, itu juga tidak apa-apa ya. Jadi kita aduk sampai benar-benar larut ya. Oke, jadi dianggap ini sudah larut, langsung kita masukkan ke dalam wadah menggunakan botol. Nah, ini kalau wadahnya terserah aja ya menggunakan apa, yang penting bisa buat menyimpannya. Oke, nah ini sudah jadi cairan POC, pupuk organik cair plus ZPT ya. Nah ini jadi sahabat tani, dalam pengaplikasian pupuk cair ini 1 liter ini bisa kita encerkan menjadi 10 liter dengan cara bisa kita kocorkan ataupun kita semprotkan ya. Ini ya. Kemudian ini nanti kita fermentasi sebanyak atau selama 1 sampai 2 minggu, dengan setiap pagi itu kita buka tutupnya ini ya, karena ini mengandung gas. Kalau tidak kita buka, nanti dia bisa mengembung di botolnya dan bisa-bisa nanti akan meledak. Ini ya. Oke, jadi sahabat tani,
seperti itu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan pada umumnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.